ramah lingkungan, istilah energi ramah lingkungan hingga saat ini dikenal luas sebagai energi yang bersumber dari alam dan bukan energi fosil. Lalu apa saja sumber energi pembangkit listrik yang ramah lingkungan? Sumber energi pembangkit listrik yang ramah lingkungan ada banyak sekali, diantaranya berasal dari sumber energi matahari, air, angin, panas bumi, dan lain-lain. Nah, tahukah kamu negara apa saja yang sudah mulai atau sudah menggunakan energi terbarukan sebagai pembangkit listrik? Di Islandia sudah memasok 27% kebutuhan listriknya dari sumber panas bumi loh. Dan sebanyak 73% kebutuhan listrik sisanya berasal dari pembangkit listrik tenaga air. Dan apa kamu tahu bahwa di Norwegia sudah memakai pembangkit listrik tenaga air sebesar 99% pasokan kebutuhan listriknya. Kosta Rika sendiri menggunakan energi air sebanyak 76% dan energi panas bumi sebanyak 18%. Lalu bagaimana dengan negara kita, Indonesia? Rupanya di Indonesia hal ini sudah mulai diterapkan loh. Apa itu pembangkit listrik tenaga surya? Pembangkit listrik tenaga surya adalah sumber energi penghasil listrik yang ramah lingkungan dan sangat murah. Karena energi surya atau matahari merupakan energi yang tidak terbatas. Bagaimana cara kerja PLTS? Cara kerja panel surya secara sederhana adalah dengan menyerap cahaya matahari dan menampung energi yang dihasilkan ke dalam sebuah baterai. Dengan begitu, kita bisa menggunakan energi tersebut kapanpun diperlukan selama masih ada pelampungan energi tersebut. Siapa penemu PLTS? Edmund Becquerel, seorang fisikawan asal Prancis, pada tahun 1839 menemukan efek fotovoltaik saat melakukan eksperimen dengan sel yang terbuat dari elektroda logam dalam larutan konduktor. Kapan PLTS di Indonesia bisa mencapai kapasitasnya? Potensi energi surya di Indonesia sangat besar, yakni sekitar 4,8 kWh atau setara dengan 112 GWP, namun yang sudah dimanfaatkan baru sekitar 10 MWP. Saat ini, pemerintah telah mengeluarkan roadmap pemanfaatan energi surya yang menargetkan kapasitas PLTS terpasang hingga tahun 2025 adalah sebesar 0,87 GW atau sekitar 50 MWP per tahun. Di Indonesia, daerah mana saja yang sudah mengembangkan PLTS? Salah satunya di Sulawesi Utara, sebanyak 64.620 hamparan panel surya tersusun rapi di Desa Wineru, Kecamatan Lingkupang Timur, Kabupaten Minasaha Utara. Apa itu pembangkit listrik tenaga air? Pembangkit listrik yang menggunakan energi potensial dan kinetik dari air guna menghasilkan energi listrik, dan biasanya hal itu dapat dimanfaatkan dari bendungan ataupun waduk. Bagaimana cara kerja PLTA? Simpelnya, cara kerjanya dengan mengubah energi yang mengalir dari bendungan ataupun air terjun menjadi energi mekanik dengan bantuan turbin air, dan dari energi mekanik menjadi energi listrik dengan bantuan generator. Siapa penemu PLTA? PLTA ditemukan pertama kali di dunia oleh William George Armstrong yang berasal dari Craigside, Inggris pada tahun 1878. Kapan PLTA diterapkan di Indonesia? PLTA atau Sialama merupakan PLTA tertua dan pertama di Indonesia yang berasal dari Sulawesi Utara yang diciptakan pada tahun 1912 yang dibangun pada zaman penjajahan Belanda. PLTA Tonsea ini dulu memanfaatkan aliran sungai yang berhulu di Danau Tondano untuk memutar turbin. Di Indonesia, daerah mana saja yang sudah memakai PLTA? PLTA terbesar di Indonesia terdapat di daerah Jawa Barat, tepatnya di Waduk Cirata, dengan kemampuan daya hingga 1008 MW dengan kemampuan energi listrik rata-rata 1428 GWh atau GWh per tahun. Di posisi kedua juga berasal dari Jawa Barat, yaitu Waduk Saguling. Waduk ini mampu memenuhi kebutuhan listrik berkapasitas 700 MW dan bisa ditingkatkan hingga 1400 MW.
Di posisi ketiga berasal dari Poso, Sulawesi Tengah, PLTA yang diklaim kemampuan dayanya mencapai 400 MW. Kalian tahu tidak apa itu pembangkit listrik tenaga angin atau PLTB? Nah, pembangkit listrik tenaga angin ialah pembangkit listrik yang menggunakan angin sebagai sumber energi untuk menghasilkan energi listrik. Lalu, bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya yaitu angin digunakan untuk memutar turbin atau kincir angin tersebut. Maka dapat diteruskan juga untuk memutar salah satu bagian pada generator, yaitu rotor di belakang turbin atau kincir angin. Maka dengan begitu, energi listrik dapat dihasilkan. Siapa sih yang menciptakan PLTB? Orang yang menciptakan PLTB ini ialah Paul Lacour, seorang ilmuwan Denmark yang membangun kincir angin pertama yang digunakan untuk membangkitkan listrik di akhir abad ke-19. Lalu, kapan PLTB ini diterapkan di Indonesia? PLTB ini sudah diterapkan di Indonesia pada tahun 2018. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan adanya pemanfaatan pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB. Lalu, di Indonesia, daerah mana saja yang sudah mengembangkan pembangkit listrik tenaga angin ini? Nah, daerah yang sudah mengembangkan PLTB ini ialah di wilayah Sidrap dan Jeneponto di Sulawesi Selatan, di mana di Sidrap berkapasitas 75 MW dan di Jeneponto berkapasitas 72 MW. Selain itu, ada di Sukabumi, Garut, Lebak, Pandeglang, Lombok, dan masih banyak lagi. Apa itu pembangkit listrik tenaga panas bumi? Pembangkit listrik tenaga panas bumi adalah pembangkit listrik yang menggunakan panas bumi sebagai sumber energi. Bagaimana cara kerja PLTP? Secara sederhana, cara kerja listrik tenaga panas bumi adalah tenaga listrik yang dihasilkan dari gerak turbin yang digerakkan oleh panas bumi. Cara pemanfaatannya adalah dengan membuat sumber yang kedalamannya mencapai titik panas bumi. Lalu, panas bumi tersebut dialirkan ke lokasi turbin untuk menggerakkan turbin. Siapa yang menciptakan pembangkit listrik tenaga panas bumi? Bermula setelah Piero Gino di Conti, seorang pebisnis dan politikus dari Italia, menemukan generator panas bumi pertama pada tahun 1904. Kapan pembangkit listrik tenaga panas bumi diterapkan di Indonesia? Jawa Barat memiliki potensi panas bumi yang besar, salah satunya di Kamojang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, tepatnya di sekitar Gunung Gajah, gugusan Gunung Guntur Bandung dengan potensi setara dengan 300 MW. Setelah melalui banyak diskusi, tahun 1926 dilakukan pengeboran pertama, hingga akhirnya di tahun 1982 pembangkit listrik tenaga panas bumi Kamojang beroperasi. Di Indonesia, daerah mana saja yang sudah mengembangkan pembangkit listrik tenaga panas bumi? Salah satunya di Jawa Barat, di Cisukarame dengan sumber daya 40 MW, Gunung Galunggung dengan sumber daya 289 MW, Gunung Tampomas dengan sumber daya 100 MW, Gunung Ciremai dengan sumber daya 60 MW, dan Gunung Papandayan dengan sumber daya 195 MW.